Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi nih bersama saya Novita Sari dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Banyuwangi. Nah, di sini kita dalam beberapa menit ke depan kita akan membahas tentang buku sejarah intelektual dan politik. Nah, di sini Novi punya buku dari J. Ferdinand Setiabudi tentang berpikir ala Einstein dan bertindak ala Gandhi. Ini bukunya. Jadi ini bukunya tentang Einstein dan Gandhi, Mahatma Gandhi. Mungkin kalian pernah dengar nih tentang orang-orang hebat tersebut. Nah, ini bukunya ya guys. Lanjut, kita akan masuk ke dalamnya. Ini dulu Novi punyanya masih SMK ya, sebelum di universitas, sebelum kuliah. Jadi Novi udah punya buku ini. Nah, di sana Novi disuruh beli nih sama gurunya Novi, beli sebuah buku katanya itu. Jadi Novi memilih ini, berpikir ala Einstein dan bertindak ala Gandhi. Penulisnya J. Ferdinand Setiabudi, editor Jonas Awani, Tata Sampul Verdika, Tata Isi Ika Setiani, Pracetak Antini Dwi Dwardi, cetakan pertama pada bulan Februari 2016, penerbit Diva Press, anggota IKAPI. Sampangan Gang Perkutut nomor 325B, Jalan Wonosari, Batu Retno, Banguntapan, Yogyakarta. Teleponnya 435 3776 081 804 374879, faxmail 0274 435 3776. Emailnya redaksi_divapress@yahoo.com. Ada lagi secretdivapress@gmail.com. Blog www.blogdivapress.com. Website www.divapress-online.com. Ini dari Perpustakaan Nasional, Katalog dan Terbitan. Ini ada pengantar dari penulisnya. Ya, seperti pengantar-pengantar buku biasanya ya. Terus penulis menyampaikan banyak terima kasih. Terus ini ada daftar isi. Nah, ini daftar isinya. Daftar isinya itu ada pengantar penulis, daftar isi, pendahuluan, bagian 1 berpikir ala Einstein, yang pertama biografi singkat Albert Einstein, A. Kelahiran Einstein, B. Masa kecil Einstein, C. Pendidikan Einstein, D. Keluarga Einstein, E. Einstein dalam sebuah kompas, F. Prestasi ilmiah dan penghargaan Einstein. Jadi Einstein ini seorang anak yang sangat luar biasa. Ya, nanti kita akan sedikit menjelaskan tentang beliau Einstein. Terus ada cara berpikir Albert Einstein. A. Memiliki rasa ingin tahu yang besar. B. Permainan penggabungan. C. Memecahkan masalah karena hal itu merupakan tujuan belajar dan bekerja. Terus ada eksperimen berpikir.
memvisualisasikan pikiran, rencana, dan strategi yang dikehendaki, berpikir universal, berpikir aktual, menemukan masalah dengan tepat, memecahkan pola, melanggar aturan baku, menumbuhkan solusi, membuat perumpamaan secara visual, mengoptimalkan otak untuk berpikir, tidak menyerahkan semua urusan pada pemikiran rasional, berpikir literal, tidak takut berpikir besar, memikirkan dan menetapkan sasaran, kemudian mengejarnya, berpikir bahwa hidup ini amat berarti, membiarkan pikiran terbuka, bersikap penuh kerendahan hati, memahami kinerja pikiran sendiri, bukan memerhatikan benda, melainkan isinya, berpikir dan menentukan pilihan, menghilangkan rasa takut, tidak pernah takut salah. Yang ketiga, kata-kata inspiratif dari Albert Einstein, urgensi berpikir, bersikap aktif dan kreatif, memiliki visi yang terukur, menghargai hal-hal kecil, pentingnya memberi, berbuat sesuatu meskipun sedikit, pentingnya sportivitas, arti ketulusan, pantang menghakimi orang lain, terus mencoba menjadi manusia yang bernilai, berinteraksi dengan orang lain, urgensi bertanya, berbuat yang terbaik, berpikiran terbuka, membuat gagasan yang rasional, menjaga pandangan positif, pentingnya berimajinasi, bersikap pengertian, bersikap rendah hati, memiliki rasa ingin tahu, pentingnya ketekunan, pentingnya pengalaman, berjiwa totalitas. Mengikuti kata hati, menentukan tujuan, pantang menyerah. Bagian 2-nya, bertindak ala Gandhi, mengenal sosok Mahatma Gandhi. Selayang pandang tentang Gandhi, pendidikan Gandhi, kiprah dan perjuangan Gandhi, bertindak sebagaimana Gandhi, tidak kooperatif dengan penjajah, konsisten dalam mengemban gagasan, melakukan yoga karma, bekerja keras, bersikap proaktif, mandiri dan cinta tanah air, bersedia menanggalkan dan menikmati, tidak membenci sesama makhluk, bersedia berbagi dalam kesusahan, tidak gila atau silau akan kehormatan, selalu menginspirasi, hormat kepada semua orang, memiliki ambisi, berani meninggalkan kekuasaan, rela bertaruh nyawa demi memenuhi komitmen, memiliki keyakinan diri yang kuat, selalu menyibukkan diri dan murah hati, siap menderita, pemaaf. Kata-kata inspiratif Mahatma Gandhi, pentingnya bertindak, turut andil dalam kebaikan, menghilangkan kekhawatiran yang berlebihan, memaafkan orang lain, pentingnya berserah diri kepada Tuhan, melayani orang lain, menghindari keserakahan, pentingnya rasa cinta, tidak mencari-cari keburukan orang lain, menumbuhkan dan mengendalikan kepercayaan diri, menjadi manusia yang bernilai, bersikap gigih, pentingnya mengendalikan amarah, jujur kepada diri sendiri, pentingnya berusaha, bersikap kritis dalam menentukan kebaikan atau keburukan, pentingnya kesederhanaan, percaya diri, menghilangkan perasaan dendam. Selanjutnya, penutup daftar pustaka dan tentang penulis. Ini di sini ada pendahuluan. Seperti biasanya ya, ada pendahuluan. Di dunia ini ada begitu banyak tokoh berpengaruh yang kehadiran mereka telah banyak memberikan inspirasi berharga bagi umat manusia. Di antara mereka ada dua sosok manusia, yaitu Albert Einstein dan Mahatma Gandhi.
Sosok seperti kedua orang ini tentu lahir dan kemudian populer bukan secara kebetulan atau terjadi begitu saja. Baik Gandhi maupun Einstein pasti telah melewati berbagai ujian, pengalaman hidup, serta perjuangan yang gigih sehingga pada akhirnya dunia mengenal mereka sebagai tokoh terkemuka. Nah, ini ada bagian satunya. Nah ya, tadi masuk ke bab 1 ya. Bab 1 ya, ini tentang biografi singkat Albert Einstein. Jadi di sini ada kelahiran Einstein. Sebagian besar di antara Anda pasti juga sudah mengenal Albert Einstein. Pemikiran dan penemuannya banyak memengaruhi para ilmuwan yang hidup sesudahnya. Maka tak heran jika penulis kenamaan seperti Michel Hahart dalam buku 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah menempatkannya di urutan 10. Bahkan ia juga menyebut Einstein sebagai ilmuwan terhebat di abad ke-20, sekaligus seorang cendekiawan tiada tanding sepanjang masa, sepanjang zaman. Bukan hanya Hart yang mengetahui kehebatan Einstein, ilmuwan eksakta manapun sepertinya mengamini jika Einstein disebut sebagai tokoh berpengaruh dunia sepanjang zaman. Kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan tak perlu diragukan lagi. Salah satu penemuannya yang terkenal ialah teori hukum relativitasnya yang begitu populer. Albert Einstein lahir pada 14 Maret 1879 di Jerman, tepatnya di ULM Württemberg, sebuah kota tua yang subur di tepi sungai Donau. Kota ini terletak sekitar 100 km sebelah timur Stuttgart, yakni di kaki pegunungan Schwabien Alpin, tepat bertemunya sungai Blau dan Ellen yang kemudian menyatu dengan sungai Donau. Ayahnya bernama Hermann Einstein yang berprofesi sebagai penjual keranjang burung dan kemudian menjadi pekerja elektronika. Adapun ibunya yang bernama Pauline merupakan wanita keturunan Yahudi. Masa kecil Einstein. Kejeniusan Einstein tentu tidak terjadi begitu saja atau merupakan sebuah keajaiban. Di masa kecilnya, Einstein cenderung pemalu dan suka menyendiri. Bahkan sebenarnya tidak tampak ada tanda-tanda kejeniusan pada diri Einstein di masa kecilnya yang suram itu. Tidak jauh berbeda dengan anak-anak lainnya, Einstein kecil justru sering sakit-sakitan. Kemampuannya dalam berbicara tergolong lambat dibanding anak-anak seusianya. Ia juga dikenal temperamental atau suka meluapkan emosi. Apabila marah, ia sering melempar barang-barang di rumahnya. Ada yang menyebut bahwa Einstein menderita sindrom Asperger yang berhubungan dengan gejala autisme. Bentuk kepalanya yang tidak biasa kemungkinan disebabkan oleh disleksia sehingga menyebabkan ia menjadi sosok pemalu. Seperti hingga berusia 3 tahun, Einstein masih belum dapat berbicara. Dengan mengetahui masa kecil Einstein yang demikian, Anda mungkin berpikir betapa tragis dan terbelakang keadaannya. Namun, eksistensi Einstein di kemudian hari justru membuktikan bahwa keterbelakangan sesungguhnya bukanlah akhir dari segalanya. Keterbelakangan, kekurangan, dan ketidaksempurnaan seseorang hanyalah bagian kecil dari narasi kehidupan yang harus dilalui. Seseorang yang menganggap bahwa kekurangan yang dimiliki adalah titik akhir dari segalanya, maka sesungguhnya telah mengunci pintu rapat-rapat. Tanpa disadari, ia menghalang-halangi masuknya peluang lain yang justru dapat menyingkirkan kekurangannya itu.
Apa yang terjadi pada Einstein adalah bukti nyata bahwa Anda tidak boleh menilai kekurangan dan keterbelakangan sebagai sebuah kutukan hingga berpikir mustahil mencapai cita-cita. Kekurangan dan keterbelakangan akan menjadi batu loncatan keberhasilan ketika Anda memahami bahwa keduanya hanyalah bagian kecil dari kehidupan yang begitu besar. Jadi Einstein kecil lebih banyak menghabiskan waktu bermain dengan memerhatikan alam dan lingkungan sekitarnya. Dengan menghabiskan waktu bermain sambil mengamati alam sekitar, timbul berbagai pertanyaan yang mengusik pikirannya. Pertanyaan-pertanyaan itu ia ajukan kepada orang tuanya. Bila pertanyaannya dijawab dengan kurang memuaskan, ia akan merasa gelisah dan kemudian mencoba mencari sendiri jawabannya. Bermain dan berimajinasi adalah kebiasaan Einstein sejak kecil. Oleh karena itu, dia mengherankan jika di kemudian hari Einstein menyampaikan satu pertanyaan yang begitu populer, yaitu imajinasi itu lebih penting daripada pengetahuan. Pendidikan Einstein, sebagaimana telah disinggung sebelumnya. Di sekolah, Einstein lebih banyak bergelut dengan hal yang sangat disukainya waktu itu, yakni bermain musik serta membaca buku-buku tentang alam dan sains. Konon ada beberapa mata pelajaran yang tidak disukai oleh Einstein, diantaranya bahasa dan menggambar. Pada hari kedua mata pelajaran itu diajarkan Einstein memilih tidak berangkat ke sekolah atau membolos. Kebiasaan Einstein yang suka membolos pada mata pelajaran bahasa dan menggambar terus berlanjut hingga ia menginjak bangku sekolah tingkat pertama atau SMP. Bahkan karena seringnya membolos, Einstein pernah tidak lulus dan hanya mendapatkan keterangan pernah bersekolah di SMP. Sejak muda, Einstein juga tergolong sebagai pribadi yang nekat. Ia pernah mendaftar SMA hanya berbekal keterangan bahwa ia pernah duduk di bangku SMP. Padahal ia seharusnya mengajukan ijazah SMP. Karena itulah banyak sekolah yang menolak menerimanya masuk SMA. Meskipun berkali-kali ditolak, Einstein tetap memaksakan diri untuk terus mendaftar. Berbekal surat keterangan itu, Einstein nekat mendaftar masuk perguruan tinggi. Tentu saja ia kembali mengalami penolakan. Melihat anaknya kerap mengalami penolakan, kedua orang tua Einstein tidak henti-hentinya memberikan dukungan. Mereka dengan kompak selalu memotivasi setiap rencana Einstein agar ia tidak merasa putus asa meskipun berkali-kali ditolak melanjutkan studi. Orang tua tidak boleh ikut terpuruk saat melihat anak tengah berada dalam situasi sulit. Orang tua harus selalu memberikan motivasi dan dukungan secara total manakala sang anak sedang berhadapan dengan keadaan yang kurang menyenangkan. Rasanya tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa keberhasilan Einstein hingga namanya dikenal dunia sebagai ilmuwan brilian bukan sepenuhnya berasal dari kejeniusannya sendiri, sebab ada keterlibatan orang tua di balik layar yang selalu memberikan bantuan, dukungan, dan dorongan semangat. Meskipun
Berkat hal tersebut, Einstein bisa terus menguatkan tekad meskipun berulang kali ditolak saat hendak melanjutkan pendidikan. Fakta inilah yang terkadang banyak dilupakan orang ketika membahas tentang Einstein. Bukan tidak mungkin Einstein dapat menjadi seperti yang Anda kenal apabila ia hidup di tengah-tengah keluarga yang tidak kooperatif. Ia mungkin akan tumbuh menjadi manusia mengalami penderitaan tiada akhir akibat putus asa saat ditolak oleh berbagai sekolah. Hal itu akan makin parah manakala kedua orang tuanya sama sekali tidak memberikan dukungan dan motivasi yang memadai. Pada sekitar tahun 1895, Einstein pernah mendaftar masuk Politeknik Federal di Zurich, Swiss. Sayangnya ia gagal dalam ujian masuk. Selain itu, menurut perguruan tinggi tersebut, usia Einstein dianggap masih terlalu muda, sehingga pihak kampus memintanya untuk menamatkan SMA terlebih dahulu. Setelah itu, barulah ia melamar lagi dan akhirnya diterima sebagai mahasiswa di Politeknik Federal Swiss. Keberadaan sekolah memang sangat penting. Meskipun begitu, sekolah sama sekali tidak akan memberikan jaminan apapun terhadap keberhasilan seseorang manakala sebatas dijadikan tempat untuk menyampaikan ilmu. Padahal sekolah hendaknya menjadi tempat merangsang cara berpikir, mengasah kreativitas, serta menempa mental. Dalam hal ini, Anda juga perlu belajar kepada Einstein. Ia berkali-kali mengalami kegagalan dalam bidang pendidikan, termasuk ketika hendak masuk ke Federal Institute of Technology yang bernama ETH di Zurich, Swiss. Ia bahkan sempat ditolak ketika mengajukan pekerjaan sebagai asisten dosen pada kampus tempatnya kuliah dulu. Berbagai kegagalan dan penolakan sepintas memang menjadi ganjalan besar bagi Einstein dalam meniti jalan sebagai ilmuwan jenius seperti yang dikenal publik saat ini. Namun demikian, Einstein berhasil melalui berbagai ganjalan dan hambatan. Hal itu tidak lepas dari keberhasilannya tetap menjaga pikiran kritis, memelihara kreativitas, serta tidak pernah merasa lelah untuk meneliti dan melakukan riset. Pada akhirnya, masyarakat di seluruh dunia mengakui buah-buah pemikirannya. Ini masuk ke keluarga Einstein. Selama kuliah, Einstein memiliki beberapa teman yang sangat dekat dengannya. Di antaranya adalah Mileva Merrick, yaitu seorang perempuan keturunan Hongaria yang kemudian menjadi istri pertamanya. Dari Mileva, ia mempunyai 3 orang anak yang diberi nama Lieser, Hans Albert, dan Eduard Tate. Di antara ketiga anaknya, Lieser lahir sebelum Einstein resmi menikah dengan Mileva. Sementara Hans Albert merupakan profesor di Fakultas Teknik Universitas California. Adapun Edward meninggal dunia setelah bertahun-tahun menderita penyakit schizophrenia. Einstein dan sebuah kompas. Nah, sebagaimana telah disebutkan, Einstein di masa kecilnya tidak sedikit pun terlihat akan menjadi seorang ilmuwan hebat dan berpengaruh sepanjang zaman. Hadiah kepada seorang anak berupa kompas tentu terdengar aneh di telinga. Selain kurang lazim, hal tersebut terkesan dipaksakan. Barangkali itulah satu-satunya hadiah paling murah yang bisa diberikan seorang ayah kepada anaknya. Hal itu sangat berbeda dengan kebiasaan para orang tua masa kini saat hendak memberikan hadiah kepada buah hatinya. Bagi mereka, memberikan hadiah kompas terasa sangat lucu dan menggelikan. Einstein memang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Hadiah kompas yang diberikan oleh ayahnya mungkin memang tidak membuatnya bahagia. Namun demikian, hadiah tersebut justru membuatnya berpikir dan selalu bertanya-tanya. Itulah pertanyaan-pertanyaan awal yang menghiasi benak Einstein saat menerima hadiah kompas itu. Sejak saat itulah insting ilmuwan mulai tumbuh di dalam dirinya. Bagi Einstein, kompas bagaikan sebuah benda misterius atau mengandung teka-teki sehingga harus dipecahkan. Sejalan dengan itu, Einstein mulai haus menemukan jawaban atas berbagai pertanyaan yang menggelora dalam benaknya.
Ada hal penting yang dapat dipelajari dari pemberian hadiah kompas oleh ayah Einstein. Dalam hal ini, kompas memang menjadi salah satu benda yang menggugah nalar Einstein. Namun titik tekannya bukan semata-mata terletak pada kompasnya, melainkan pada kata hadiah itu sendiri. Kelvin S. Hall mengatakan bahwa hadiah sangat berpengaruh terhadap psikologi seseorang. Hadiah dapat memperkuat tingkah laku, mendatangkan rasa nikmat, serta menghilangkan ketidaknyamanan fisik. Harus diakui bahwa tidak ada penelitian detail mengenai apakah perubahan yang dialami Einstein dari kondisi keterbelakangan menjadi manusia terdepan dalam bidang keilmuan disebabkan oleh pengaruh hadiah atau hal lain. Namun demikian, secara tidak langsung bisa disimpulkan betapa besar pengaruh hadiah bagi seseorang, terlebih jika diberikan dengan hati yang tulus dan penuh kasih sayang. Jadi itu Einstein-nya. Hal ini barangkali bisa menjadi pengetahuan berharga bahwa sangat penting untuk memberikan hadiah kepada orang-orang yang dicintai. Hal itu hendaknya dilakukan dengan terlebih memberikan hadiah kepada diri sendiri. Setidaknya dengan hadiah tersebut Anda menemukan kembali motivasi-motivasi terbaik di dalam jiwa yang akan menunjang keberhasilan Anda di masa depan. Untuk mewujudkan keberhasilan, kesuksesan, dan prestasi atau pencapaian dalam bidang apapun, Anda memang dituntut untuk selalu menemukan dan menciptakan hal-hal baru. Dalam hal ini, hal-hal baru tidak harus berasal dari sesuatu yang semula tidak ada, melainkan bisa dimunculkan kembali secara kreatif dari segala yang sudah ada dan tersedia di depan mata. Ada benarnya teori yang disampaikan oleh Derrida dan juga Foucault bahwa makna dari tiap-tiap sesuatu tidak selamanya bersifat stabil. Selalu ada proses yang pada akhirnya memunculkan beragam makna, tafsiran, serta pengetahuan baru. Contoh kalimatnya ini ada, Anda tidak akan sukses. Dimaknai sebagai suatu keputusan yang bersifat final, maka Anda tidak akan mampu berbuat apa-apa lagi. Manusia adalah makhluk berakal. Melalui kelebihan tersebut, ia bisa berpikir banyak hal tentang diri sendiri, kehidupan, masa depan, bahkan nasibnya. Seseorang yang pasrah menerima sesuatu sebagai hal yang biasa tidak mungkin mampu mewujudkan prestasi atau pencapaian luar biasa. Sejarah telah membuktikan bahwa tidak sedikit orang-orang hebat dan sukses di dunia ini yang mengawali kesuksesannya melalui pikiran kritis. Carol White dan Tefris mengatakan bahwa berpikir kritis tidak hanya diperlukan untuk menunjang kehidupan manusia sehari-hari. Di samping itu, berpikir kritis juga dapat mempertajam logika dan keterampilan seseorang. Terus ada beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama, saya harus hidup, saya harus belajar. Terus saya harus sukses. Nah, ini prestasi ilmiah dan penghargaan Einstein. Albert Einstein meninggal pada 18 April 1955 di Princeton, New Jersey, Amerika Serikat. Meskipun telah tiada, namanya tetap dikenal berkat prestasi ilmiah berasal dari berbagai penelitiannya. Ia menekuni dunia keilmuan penuh ketekunan. Beberapa daftar prestasi ilmiah Einstein yang diakui oleh dunia hingga saat ini di antaranya teori gerak Brown, teori medan terpadu, persamaan massa energi, persamaan medan Einstein, statistika Bose-Einstein, efek fotoelektrik, teori relativitas umum khusus, dan masih banyak lagi.
teori-teori tersebut. Nah, teman-teman, itu teorinya ditemukan oleh Albert Einstein. Atas sumbangsinya terhadap ilmu pengetahuan, Einstein mendapatkan pengakuan dan berbagai penghargaan. Di antara penghargaan yang paling bergengsi adalah Nobel Fisika 1921, Medali Matteucci 1921, Medali Copley 1925, serta medali Max Planck 1929. Selain itu, ia juga dinobatkan sebagai tokoh abad ini versi majalah Time pada tahun 1999. Nah, ini ada cara berpikirnya Albert Einstein. Rasanya sulit membayangkan ada orang yang memiliki kecerdasan sama persis sebagaimana Einstein. Meskipun begitu, bukan mustahil bagi kita untuk mempelajari cara Einstein berpikir sehingga ia mampu menggapai kesuksesan dan dikenal di seluruh dunia. Ini ada cara berpikirnya, yaitu memiliki rasa ingin tahu yang besar. Permainan penggabungan, memiliki rasa ingin tahu yang besar. Tanpa rasa ingin tahu tidak mungkin dilakukan penelitian yang mendorong lahirnya berbagai disiplin ilmu. Begitu pula dengan Einstein. Dalam hal ini ia pernah berkata, "Saya tidak memiliki bakat-bakat khusus, namun saya hanya memiliki rasa keingintahuan yang besar." Pada awal tahun 1960, melalui foto itu manusia menjadi mengerti betapa indahnya bumi yang ditempati selama ini. Planet ini terapung bagai sebuah kapal besar yang seakan berjalan di atas bentangan laut maha luas. Melalui foto itu pula manusia dapat tersadar betapa bumi tampak indah dalam balutan warna biru yang terbalut sapuan-sapuan warna putih tipis di atasnya. Keingintahuan itulah yang kemudian menjadikan manusia berpikir, sehingga kemudian muncul gagasan untuk membuat pesawat ruang angkasa. Ini berarti rasa ingin tahu yang besar tak ubahnya seperti sebuah lokomotif kereta. Dengan lokomotif, sebuah gerbong-gerbong di belakang ikut tertarik olehnya. Merenungkan sebuah bayi yang terus bergerak tanpa kenal lelah ketika kepadanya diberikan beberapa benda. Perhatian si bayi begitu fokus pada benda-benda yang ada di depannya. Ia berusaha meraihnya meskipun masih gagal. Namun ia terus bergerak seakan-akan memiliki energi yang luar biasa untuk melakukan banyak hal. Nah, ini lanjut dapat disimpulkan bahwa seseorang yang memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap sesuatu, maka ia sebenarnya sedang mendekatkan diri pada keberhasilan. Lanjut ke permainan penggabungan. Pada tahun 1945, seorang ahli matematika Prancis, Jacques Hadamard, mendatangi Einstein. Ia bertanya perihal apakah sesungguhnya pemikiran kreatif itu. Mendapat pertanyaan demikian, Einstein diam sejenak. Dahinya berkerut dan tampak berpikir mendalam sebelum memberikan jawaban. Setelah berpikir beberapa saat, akhirnya Einstein menjawab seketika, combinatory play. Bagi Einstein, pemikiran kreatif tidak lebih dari sebuah permainan penggabungan. Dengan kata lain, seseorang membuat hubungan antara beberapa hal dan memadukannya sehingga kemudian melahirkan sesuatu yang baru. Itulah yang disebut pemikiran kreatif.
Sejatinya pemikiran kreatif hanya sesederhana itu. Selama ini pemikiran kreatif dianggap rumit dan sulit karena seseorang dihantui rasa malas untuk melakukan upaya-upaya pemaduan tersebut. Orang semacam itu kerap malas berpikir tentang apa jadinya seandainya 5 butir telur dicampur dengan gandum, gula, air, dan perasa buah. Sebab di dalam pikirannya sudah tercipta sebuah keputusan untuk apa melakukan itu. Aku hanya perlu datang ke toko roti. Selesai. Nah, jadi zaman sekarang itu banyak yang pengen instan ya teman-teman. Jadi kita harus meniru bagaimana sikap dari Einstein. Ingin memiliki rasa ingin tahu yang tinggi tadi. Terus memecahkan masalah karena itu merupakan tujuan belajar dan bekerja. Suatu ketika Einstein menghadiri sebuah acara di Prussian Akademi. Saat itu Einstein datang dengan pakaian biasa dan tidak menempelkan medali Portrait Merit sebagaimana tamu terpandang lainnya. Salah seorang tokoh bernama Walter Nernst merasa tertarik melihat penampilan Einstein. Ia mendekati dan bertanya kepada Einstein, "Apakah istri Anda lupa memasangkan medalinya di baju Anda?" Einstein menjawab, "Tentu tidak, dia ingat hanya aku saja yang tidak mau memakainya." Bagi seorang ilmuwan, mengenakan medali kehormatan yang diberikan atas prestasi keilmuan dan kejeniusannya tentu tergolong lumrah dan terasa membanggakan. Setiap orang pasti menginginkan karya dan pemikirannya dihargai. Akan tetapi, dengan tidak mengenakan medali kehormatan yang sangat prestisius itu, secara tidak langsung Einstein menunjukkan bahwa penghargaan dan medali bukanlah tujuan akhir dari apa yang dia lakukan selama ini. Ia bekerja dan meneliti bukan untuk mendapatkan sebuah medali. Ia melakukannya semata-mata untuk memecahkan setiap masalah yang ia temukan dalam keilmuannya. Terus belajar melalui permasalahan yang timbul dalam keilmuannya merupakan salah satu rahasia Einstein yang mengantarkan nama dan karya-karyanya diakui di seluruh dunia. Dengan kata lain, kesuksesan sebenarnya dapat diperoleh dengan memerhatikan cara untuk mengatasi setiap masalah yang dihadapi, baik dalam pekerjaan maupun bidang-bidang lain. Dalam dunia pendidikan dikenal istilah andragogi yang berasal dari bahasa Yunani andros dan bermakna orang dewasa. Andragogi adalah metode tentang cara mendidik orang yang sudah dewasa. Teori ini ditemukan oleh Alexander Kapp di Jerman pada tahun 1833 dan dikembangkan oleh Malcolm Knowles di Amerika pada tahun 1931. Inti dari teori mendidik ini adalah bagaimana seseorang belajar melalui permasalahan yang mempunyai relevansi dengan kehidupan pribadinya, termasuk berbuat kesalahan. Karena itulah ilmu ini juga disebut dengan problem based learning. Lanjut kita ke Mahatma Gandhi ya. Mahatma Gandhi 110. Jadi Mahatma Gandhi adalah sosok yang tak penting yang diketahui selain Einstein. Tokoh yang begitu populer dan kenal luas sebagai pejuang kedamaian ini memiliki sisi kehidupan yang sangat menarik dipelajari. Gandhi lahir di Gujarat, India pada 2 Oktober 1869. Ia merupakan putra seorang politisi bernama Karamchand Gandhi serta ibu bernama Putihbai Gandhi. Mahatma Gandhi merupakan salah satu pemimpin India yang selama hidupnya berjuang agar rakyat India terlepas dari belenggu penjajahan Inggris. Meski dikenal sebagai pejuang tangguh, ternyata bukan senjata yang ia gunakan sebagai alat perjuangannya. Secara luar biasa, Gandhi memilih cara-cara santun yang penuh kedamaian. Pilihan Gandhi yang berjuang dengan asas kedamaian bukan dilakukan tanpa pertimbangan. Sebagai penganut
Hindu yang taat, Gandhi benar-benar berusaha menerapkan ajaran agamanya untuk menginspirasi dunia agar segera meninggalkan kekerasan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta menghormati kemerdekaan. Gandhi dibesarkan di tengah-tengah komunitas Hindu Bania, yakni suatu tempat yang terletak di pesisir Gujarat. Gandhi menikah pada usia masih sangat muda, yakni 13 tahun. Dalam hal ini yang menikahi seorang gadis bernama Kasturbai Makhanji pada tahun 1883. Istrinya berusia 1 tahun lebih tua darinya. Ketika Gandhi berumur 15 tahun, putra pertamanya lahir, tetapi meninggal beberapa hari kemudian. Bersama Kasturbai, Gandhi memiliki 4 orang anak, yakni Harilal, Manilal, Ramdas, serta Devdas. Pendidikan Gandhi. Ketika masih duduk di bangku sekolah, Gandhi tidak jauh berbeda dengan Einstein. Ia tidak terlihat sebagai siswa yang menonjol, bahkan Gandhi hanya tercatat sebagai siswa yang pandai berbahasa Inggris dan terampil memimpin. Meskipun begitu, Gandhi dikenal sebagai sosok pekerja keras. Nah, ini mungkin dari situ kita bisa belajar ya teman-teman, bahwa sukses itu tidak dimulai secara instan, tapi melalui beberapa tahap terlebih dahulu. Nah, ini cara sukses, yaitu berpikir ala Einstein dan bertindak ala Gandhi, Mahatma Gandhi. Mungkin itu ya yang dapat Novi sampaikan. Buku ini sangat bagus sekali teman-teman, apalagi untuk pelajar SD itu sampai pelajar sampai orang tua itu bisa sekali untuk membeli buku ini dan membacanya. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.